Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul kembali di pagi hari ini. Kita berada di koordinat 310324. Kita terus melangkah semakin tinggi, mendaki di dalam gunung kehidupan 2024. Harapan saya Bapak Ibu Saudara sekalian semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang terus di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Sering kita mendengar tentang kata pemburu Tuhan, di mana orang-orang selalu berusaha untuk memburu Tuhan. Kenapa kita harus memburu Tuhan? Dan mengapa hanya Tuhan yang diburu? Apakah manfaatnya buat kita? Apa dampaknya buat kita memburu Tuhan? Sering kan dalam kehidupan kita memburu semua apa yang kita inginkan, seberapa jauh, seberapa sulit, jarak, ataupun halangan dan rintangan. Sering sekali kita berusaha untuk memburu, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Justru dalam hal ini saya mengajak untuk kita merenungkan mengenai kebenaran mengapa kita perlu memburu Tuhan. Apakah seurgen itukah kita memburu Tuhan? Sebelum saya melanjutkan di dalam kontemplasi tentang memburu Tuhan ini, maka saya mengajak, ayo bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya. Dan perhatikan saat kita mengklik gambar loncengnya, ada gambar gelombangnya nggak di samping lonceng itu? Kalau belum, berarti kita belum mengaktifkan notifikasinya. Kita harus mengaktifkan notifikasinya dengan klik tombol panah bawah. Nanti di situ pilih semua notifikasi, supaya ketika saya melakukan live streaming atau saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menerima pemberitahuannya. Ikuti juga dan follow juga TikTok CPS Television. Kenapa? Karena di sana kita juga bisa menerima berkat-berkat rohani dari video TikTok yang dibagikan, yang diupload melalui TikTok CPS Television. Bahkan setiap malam juga saya melakukan live streaming, di mana kita mengajak untuk terus berdoa, menyembah, memuji, bahkan ada sharing. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang mau di-sharingkan, bisa ikut live juga di TikTok tersebut. Dan nanti pada saat akhirnya juga akan mendoakan setiap dari Bapak Ibu Saudara yang butuh ditopang dalam doa. Mungkin ada yang sakit, ada yang punya masalah, butuh topangan doa. Kami akan mendoakannya secara langsung. Jadi ikuti TikTok CPS Television, jangan sampai tidak diikuti. Ini penting ya. Nah, berbicara mengenai pemburu Tuhan, kalau kita dalam hidup ini menginginkan segala sesuatu, kita berusaha untuk memburunya, berusaha untuk mendapatkannya. Misalnya, kita mau makan sesuatu, kira-kira kita sudah melihat iklannya makan makanan yang begitu menarik, yang begitu menyenangkan gitu ya, walaupun tempatnya jauh. Terkadang kalau orang-orang yang suka kuliner, dia pasti mengejarnya. Dia pasti berusaha untuk mendapatkannya. Rasanya kurang pas, kurang afdol kalau belum sampai dia mendapatkan atau menikmati makanan-makanan tersebut. Ini dari sisi makanan buat orang-orang yang suka kulineran. Nah, bahasanya sampai salah tuh, kepleset-pleset ya. Yang suka kulineran. Nah, ada juga, bahkan saya punya beberapa teman yang saya tahu ketika saya tanya, dia berusaha untuk apa? Wah, pokoknya dikejar deh. Kemana aja, dia harus jalan-jalan dulu. Setiap tahun dia jalan-jalan ke luar negeri, dia jalan-jalan ke Jepang, ke Korea, ke China. Wah, ini padahal ke Kerawang aja belum tentu gitu ya. Tapi luar negeri jauh-jauh dikejar. Nggak peduli mahal biayanya. Dia pokoknya kumpulin duit, dia memburu apa yang dia inginkan. Lalu setelah dia memburu dan mendapatkan apa yang diinginkan, kira-kira apa sih yang dia terima? Jelas hanya kepuasan batin. Pride, dia merasa, ya saya sudah pergi ke tempat ini,
saya sudah pergi ke tempat ini. Ini yang sering sekali terjadi. Tetapi kita harus sadar, ketika orang-orang ini mendapati atau meraih setelah dia memburu semuanya itu, dia dapati, puas nggak? Adakah dia mendapati kepuasan dari apa yang dia buru? Tidak tuh, dia masih kurang. Dia masih ingin pergi lagi ke sini, pergi lagi ke sini, pergi lagi ke sini. Ini yang terjadi. Ada satu kekosongan di dalam jiwa manusia yang perlu untuk diisi. Dan kekosongan jiwa ini tidak bisa diisi dengan apapun juga. Dengan kita punya kesenangan, dengan kita punya hobi-hobi makan atau apapun itu. Kita tidak pernah bisa mengisi kekosongan di dalam hati ini. Karena yang bisa mengisi itu hanya pribadi Tuhan. Bagaimana sekarang supaya kita bisa mendapatkan pribadi Tuhan itu yang mengisi? Ya, kita harus memburu Tuhan. Memburu Tuhan di sini bukan kayak kita pemburu mengejar, menembak, gitu. Bukan. Kita memburu Tuhan di sini memang kita mengejar Tuhan supaya Tuhan tetap ada bersama dengan kita, supaya kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan, supaya kita tetap berjalan terus bersama dengan Tuhan. Bahkan menjadikan Tuhan pemimpin di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau untuk hal-hal duniawi kita rela menghabiskan uang, rela menghabiskan waktu, kita rela capek untuk mendapatkannya. Bagaimana untuk hubungan kita dengan Tuhan? Kita harus bisa untuk mendapatkannya. Jadi ketika kita memburu Tuhan, pasti ada pengorbanan, capek, lelah. Terkadang kita bingung, kok Tuhan diam saja, kok Tuhan tidak peduli dengan kita, kok Tuhan masa bodoh dengan kita, gitu kan ya. Tapi memang inilah prosesnya. Adakah kita tetap konsisten? Nah, Bapak Ibu Saudara, tetap konsisten nggak untuk memburu Tuhan setiap saat? Tuhan tidak jauh kemana-mana sebenarnya. Tuhan dalam hal memburu ini bukan berarti Tuhan tuh jauh dari kita. Nah, Tuhan ada dekat dengan kita, cuman cara berpikir kita, logika kita, itu sudah terdistrak dengan semua fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh setan iblis kepada kita. Semua kesenangan-kesenangan duniawi yang ditawarkan kepada kita, ini yang mendistrak kita. Contoh, saat kita berdoa, sering sekali kan kita terdistrak, aduh saya pingin begini, pingin begini, kan begitu. Makanya kan banyak kan keinginan-keinginan yang mengganggu saat kita konsentrasi untuk berdoa menyembah Tuhan. Itu banyak hal yang sudah masuk dan terekam di dalam pikiran kita, membuat jiwa kita, kekosongan kita terus meronta-ronta. Makanya apapun yang dikejar, begitu dapat masih puas? Enggak. Pengen makanan ini itu sudah dikejar, dapat dimakan, masih puas? Tidak. Lalu kita dapat apa lagi? Kita mengejar ke wisata yang ada di negeri-negeri orang lain, sudah kita ke sana, puaskah? Tidak juga. Terlalu banyak keinginan manusia dalam hidup ini, dan mengejar semua hanya untuk kehidupan sementara. Lihat, wisata, makanan, apalagi barang-barang berharga. Terus kita mengejar apa? Kehormatan, kekuasaan, jabatan. Kita mengejar apa lagi? Kedudukan. Kita dapat semuanya, bisa nggak? Bisa. Tetapi apakah itu semua membawa kita di dalam kekekalan? Tidak. Semua itu akan kita tinggalkan pada saat kita mengalami kematian. Kita akan meninggalkan semua itu pada saat kita menghembuskan nafas yang terakhir. Sadarilah, untuk hal-hal yang fana seperti ini, yang pada akhirnya akan kita tinggalkan dari dunia ini, pada saat kita menghembuskan nafas yang terakhir, semua itu tidak kita bawa dalam hati. Semua itu akan kita tinggalkan. Tetapi kita rela loh, capek, kita rela menghabiskan waktu, kita rela menghabiskan biaya untuk mendapatkan, memburu semua yang kita inginkan. Padahal hanya sementara, fana, hanya sebatas umur manusia di muka bumi ini. Kenapa kita tidak fokus mencari, mengejar hal-hal yang berbau kekekalan? Karena inilah yang sesungguhnya kehidupan dari setiap kita. Yang berbau kekekalan apa? Jelas yang pertama, kita harus mengejar Tuhan selalu dalam diri kita. Ingat, mengejar Tuhan bukan berarti Tuhan jauh dari kita. Sebenarnya Tuhan itu dekat dengan kita. Cuman kita yang tidak merasakan,
Kita yang tidak peka, kita yang tidak mau membawa diri kita untuk mendekat dalam hadirat Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan itu jauh dari kita. Seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Mari kita harus belajar, mengejar. Sebagaimana kita mengejar semua yang fana, seharusnya saat ini kita mengejar yang berbau kekekalan. Setan, iblis, Lucifer, dan pengikut-pengikutnya serta kerajaan kegelapan ini menipu setiap manusia dengan fokus hanya kepada kesenangan duniawi, kesenangan sementara, kesenangan yang fana hanya 70 tahun sampai 90 tahun kalau kita kuat hidup di muka bumi ini. Tetapi saat ini saya mengajak, yuk, di koordinat saat ini, di mana kita berkumpul pagi hari ini, kita merenungkan, adakah kita memburu Tuhan? Selama ini kita memburu buat kesenangan daging kita loh. Tetapi sekarang ayo kita pikirkan, adakah kita memburu Tuhan? Kalau kita memburu semua kesenangan daging kita, ya sampai kita terakhir waktu hidup kita sudah selesai. Tetapi sekarang bagaimana setelah itu selesai? Adakah kita mempersiapkan kehidupan kekekalan kita? Ini yang harus menjadi fokus Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai justru kita malah melupakan ini, karena itu fakta yang nantinya akan kita jalani. Kalau sekarang ini kita belum jalani, kelihatannya ya masih jauh lah, banyak orang masih muda lah, masih jauh, belum sampai ke situ. Jangan berpikir masih muda, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tidak tahu batasnya kapan usia kita. Tapi satu hal, kita pasti mati. Yang tua belum tentu mati duluan Bapak Ibu Saudara. Yang muda juga belum tentu belakangan matinya. Tetapi kita sama-sama pasti akan sampai di ujung jalan kehidupan. Makanya, ayo sekarang ini, mungkin banyak masalah, mungkin banyak problem. Rasanya sulit untuk menghindari semua masalah, menyelesaikannya. Tetapi semua problem, semua masalah itu diizinkan Tuhan, supaya kita bisa fokus memburu Tuhan dalam hidup kita. Tetapi alangkah lebih baik jangan sampai ada masalah dulu, jangan sampai ada problem dulu, jangan sampai merasakan sakit penyakit yang tidak ada sembuhnya, baru kita mencari Tuhan. Kita kejar Tuhan sekarang ini, di saat ini, sebelum kita mengalami setiap permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Kita kejar Tuhan. Ketika kita mengejar Tuhan, apa dampaknya? Yang pasti, kekosongan di dalam jiwa kita, dalam hati kita ini diisi dengan Tuhan. Dan hidup kita harus dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Kalau tidak, maka dunia ini yang memimpin kita, yang menuntun kita. Bahkan parahnya, setan, iblis, Lucifer, dan kegelapannya, dia yang mengejar kita, memburu kita, dan menyeret kita supaya menjauh, dan bahkan dia yang memimpin setiap langkah hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dampaknya kalau kita dipimpin dengan kegelapan apa? Ya pastilah kita akan masuk di tempat yang sangat mengerikan, yang paling gelap, dan hanya suara ratap dan kertak gigi yang kita dengar, yaitu di api yang kekal, di neraka yang kekal. Makanya saya mengajak, yuk kita memburu Tuhan. Kalau kita memburu Tuhan, mengejar terus mendapatkan hatinya, mendapatkan anugerahnya setiap saat, setiap waktu, bahkan menjadikan Tuhan pemimpin dalam hidup kita, maka di dalam kehidupan ini kita berjalan mengikuti jejak Tuhan. Kita berbuat, kita bertindak, kita memikirkan hati dan perasaan Tuhan dalam hidup ini. Kalau hari ini kita semua merayakan kebangkitan Tuhan di hari Paskah ini, semua pada merayakan hari kebangkitan, pada bersorak-sorai, pada bersuka cita. Sekarang saya tanya, ayo, adakah kita bangkit memburu Tuhan? Tinggalkan semua percintaan dunia ini. Kita harus bangkit. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara, pasti dong punya masalah, bangkitlah. Masalah itu hanya nutrisi dan harus kita hadapi. Tetapi yang paling penting, hadapilah dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita sendiri, bukan dengan cara dunia ini. Kita harus menghadapinya dengan cara Tuhan. Ini yang membuat kita berkenan di hati Tuhan. Kita harus buru Tuhan. Bagaimana sekarang kita memburu Tuhan? Bukan hanya kita berdoa menghadap kepada Tuhan di pagi dan malam hari, bukan. Itu tidak cukup. Tapi kalau kita mau memburu Tuhan, setiap saat kita bawa hati kita, pikiran kita terus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan.
kita berdoa pada Tuhan, kita menyembah Dia saat kita bekerja, saat kita sedang santai, saat kita sedang berdagang, saat kita sedang berbisnis, ya kita buru Tuhan. Kita terus berhubungan dengan Dia, kita terus terkoneksi. Saat ada masalah, kita berdiskusi dan tanya. Apakah kita harus berlutut saja di dalam kamar diam? Tidak. Saat kita sedang bersosialisasi dengan teman-teman, sedang berfellowship, sedang makan atau sedang apapun, kita tetap bisa berhubungan dengan Tuhan. Karena kita berhubungan dengan Tuhan melalui roh di dalam diri kita. Karena Allah itu roh adanya, kita pun berhubungan dengan Dia melalui apa? Melalui roh kita. Kita terus buru Tuhan, dapati. Kenapa? Ini penting, karena inilah yang akan menuntun kita, membawa kita di dalam nanti kehidupan kekekalan. Saat kita menghembuskan nafas di dunia ini, kita masuk di dalam kematian, kekekalan. Hanya ada satu pribadi yang bisa menuntun kita, Tuhan saja. Semua yang kita raih kan kita tinggalkan. Yang kita buru tuh tadi tuh makanan yang enak, harta, kekayaan, rumah, kendaraan, jabatan. Semua kita tinggalkan kok. Hanya sebatas sampai di batu nisan, nama kita, gelar kita. Makanya jangan bangga, ya. Jangan bangga. Banyak orang punya gelar panjang. Udah profesor, doktor, kaburator, bocor. Ya. Jangan bangga, semua ditinggalkan, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Tetapi kita fokus yuk sekarang ini untuk bagaimana kita mencari Tuhan dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara selama ini mungkin lupa, mungkin tidak pernah ingat dalam hal ini ada kehidupan kekal yang harus memburu Tuhan, pagi hari ini, di hari memperingati kebangkitan ini, ayo kita bangkit, kita buru Tuhan. Karena Tuhan itu hidup. Kita buru Dia, kita kejar Dia, terus jangan sampai kita melupakan. Kalau selama ini kita salah, ya udah, yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sekaranglah waktunya kita mendekat terus kepada Tuhan. Yuk kita share video ini, berkati teman-teman kita, saudara kita yang lainnya, supaya mereka juga bisa menikmati berkat-berkat rohani. Dengan cara apa? Share video ini kepada mereka, share di status FB Bapak Ibu Saudara, WA, Telegram, Thread, dan yang lain-lainnya. Bisa share video ini dan saya izinkan, jangan lupa ambil bagian kita mendukung untuk memberkati orang lain. Dengan cara apa? Like video ini. Ketika Bapak Ibu Saudara like video ini, maka video ini akan ratingnya naik. Dan pihak YouTube pasti akan secara algoritma akan men-share, banyak orang bisa melihat. Dan kita sudah ambil bagian memberkati orang banyak melalui video ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan aktifkan semua notifikasi. Supaya ketika saya live, saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Jangan lupa, ikuti juga CPS Television di TikTok. Karena di sana juga dibagikan video-video TikTok yang memberkati. Bahkan juga ada live di sana, kita memuji bersama, menyembah, merenungkan kebenaran, dan saling mendoakan di sana. Yuk, kita melangkah lagi, maju menuju ke titik kumpul berikutnya. Kita akan berkumpul kembali esok hari di koordinat yang berbeda. Doa saya, Bapak Ibu Saudara semua tetap di dalam penyertaan Tuhan. Dan kita jangan lupa terus mengejar Tuhan, mengikuti Tuhan, dan meneladaninya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Salam transformasi.